Yesus Kristus, senang sekali kita dapat berjumpa di dalam ibadah firman dan doa pada hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita persiapkan hati kita. Saya persilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja. bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan yang boleh Engkau berikan kepada kami.
Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Biarlah hanya Engkau yang termulia ya Tuhan di atas segala nama. Kiranya ya Tuhan pada hari ini kami boleh diteguhkan kembali, diingatkan kembali melalui setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan juga kiranya puji-pujian yang kami naikkan itu juga boleh mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sambil kita mempersiapkan hati kita mau sama-sama menyanyikan pujian Buka Mataku Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, buka mataku Tuhan, garku tampak Yesus. Kiranya pujian ini boleh mempersiapkan kita untuk segera menerima kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk ketersediaan sabun, hand sanitizer, disinfektan, masker, dan APD bagi para tenaga medis, dan juga ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk ketersediaan APD bagi para tenaga medis, begitu juga dengan sabun, hand sanitizer, disinfektan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh para tenaga medis. Kiranya Engkau yang boleh mencukupkan ya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan dan keluar juga bagi para
tenaga medis yang mungkin juga mengalami kesulitan di dalam penanganan pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk ketersediaan pangan, untuk kebutuhan sehari-hari bagi seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah kesulitan saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya segala hal yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia itu boleh dipenuhi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh turut ikut campur tangan ya Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini dan masih belum usai sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang kedua, mari kita berdoa untuk tenaga medis dan setiap orang atau relawan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dan berbagai varian yang baru yang muncul saat ini. Kiranya agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi para tenaga medis maupun bagi para relawan yang berperang melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh melindungi mereka, Engkau boleh memberikan mereka kekuatan dan juga berikan mereka hikmat di dalam mereka menjaga kesehatan mereka di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan saat ini ya Tuhan, di mana mereka merawat para pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Begitu juga dengan varian baru yang baru muncul ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh terus melindungi mereka ya Tuhan. Baik mereka ya Tuhan, kiranya mereka boleh tetap kuat di dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang ketiga, mari bersama-sama kita berdoa untuk seluruh masyarakat agar bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan miring yang dapat memicu kekacauan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, kiranya seluruh masyarakat Indonesia boleh mematuhi perintah protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia itu boleh mentaati akan himbauan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak hanya menjaga diri mereka, tetapi mereka juga melindungi orang lain supaya tidak terinfeksi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya seluruh masyarakat boleh memiliki kesadaran diri yang tinggi di tengah-tengah pandemi yang masih belum usai ini ya Tuhan. Dan kami sangat berharap ya Tuhan, Indonesia boleh pulih kembali ya Tuhan. Kondisi pandemi ini boleh dapat segera usai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita juga berdoa untuk para pelajar dan mahasiswa yang harus belajar di rumah agar tetap memiliki semangat dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas belajar secara mandiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk para siswa maupun mahasiswa yang harus belajar mandiri secara online melalui rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Kau yang memberikan kekuatan. Kiranya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai siswa maupun mahasiswa dengan baik. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang tentu sulit bagi mereka, harus belajar terus-menerus secara online.
Tetapi ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan sukacita, kekuatan dan semangat di dalam mereka menjalani sekolah mereka, di dalam mereka melakukan, mengerjakan tugas mereka. Kiranya Engkau yang boleh menguatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang terakhir, kita berdoa juga untuk para pasien yang dinyatakan positif COVID-19 agar dapat mengalami pemulihan, dan juga untuk anggota keluarga mereka yang harus berjauhan untuk sementara waktu. Kiranya keluarga mereka juga tetap diberikan kekuatan serta pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjamah mereka, melawat mereka ya Tuhan, menyembuhkan mereka dari kondisi mereka saat ini, di mana mereka positif COVID-19. Tuhan, kami rindu melihat mereka pulih kembali, sehat kembali seperti sebelumnya. Dan kiranya di tengah-tengah sakit yang mereka alami, mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan di tengah pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Kami menyadari Tuhan tentu sulit berjauhan dengan keluarga. Tapi ya Tuhan, kiranya keluarga mereka boleh Engkau berikan kekuatan serta pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya mereka boleh tetap sabar, tabah, dan tetap berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah firman dan doa pada hari ini telah selesai. Jemaat yang terkasih dapat melanjutkan melalui PA lewat Zoom meeting. Kiranya setiap kita dapat berjumpa kembali di dalam PA pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari lagi Engkau boleh menyertai kami di dalam setiap kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kami sebagai manusia. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang selalu cukup untuk setiap kami hingga hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua karya yang Tuhan berikan untuk kami secara cuma-cuma boleh menikmatinya. Saat ini ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kelemahan, keterbatasan kami, izinkanlah kami untuk datang di hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar malam hari ini boleh sungguh-sungguh menolong kami makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari makin mengandalkan Tuhan, dan makin hari makin hidup serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hanya akan Kau pakai ya Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Engkau akan berkati lidah bibirnya, supaya apapun yang ia katakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema hari ini saya memberi judul dengan Jika Aku Lemah, Maka Aku Kuat. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16.
Jika sudah menemukan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku itu adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, halo. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Apapun kabar kita, tetaplah bersyukur dan terus memuji nama Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan lebih jauh pembacaan firman Tuhan, saya mau memberikan tes mendadak untuk kita semua. Nah, coba Bapak Ibu siapkan kertas, bolpen, atau media apapun yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menulis. Saya memberikan waktu ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, sudah ya. Nah, nanti saya akan memberikan soal tesnya. Bapak Ibu akan mulai menulis gitu ya, dalam hitungan 10 detik saja ya. Jadi nggak usah lama-lama. Oke Bapak Ibu, siap ya soal yang pertama. Soal pertama, tuliskan sebanyak-banyaknya kelebihan yang Bapak Ibu miliki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Bapak Ibu sudah ya. Kalau belum nanti boleh dilanjutin lagi. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu ya. Tuliskan sebanyak-banyaknya yang bisa Bapak Ibu tulis kelemahan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu untuk partisipasinya. Saya bisa menebak Bapak Ibu dari 2 pertanyaan yang tadi saya sudah berikan. Bukankah pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah ketika saya menyatakan pernyataan ini? Apa saja yang menjadi kelemahanmu? Saya juga yakin ketika Anda menulis apa saja yang menjadi kelemahanmu, nggak selancar dan nggak segampang ketika Anda menuliskan apa saja yang menjadi kelebihanmu. Karena saya dan engkau sesungguhnya sedang terus berjuang keras untuk menyamarkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Saya dan engkau lebih suka dilihat sebagai orang yang kuat karena kelebihan yang kita miliki, ketimbang dilihat sebagai orang yang lemah dan gak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya pun juga sudah sudah melakukan tesnya ya. Jadi hari ini, malam ini, dengan satu pengakuan jujur, saya ingin mengakui Bapak Ibu bahwa saya pun juga memiliki kelemahan. Terkadang saya terlalu fokus dengan pikiran sendiri, sehingga terkadang juga saya sulit untuk percaya, bahkan meragukan Tuhan. Dan sampai akhirnya saya terus berjuang Bapak Ibu untuk hal itu. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap kita juga punya pengalaman yang sama. Pengalaman di mana sulit percaya untuk suatu hal yang mustahil dan memerlukan pembuktian untuk memuaskan keraguan kita tersebut. Mungkin kepastian kesembuhan dari penyakit. Mungkin pembuktian dari kasih yang selama ini kita tidak pernah dapatkan dan tidak pernah kita rasakan. Atau sampai terasa hambar kasih itu Bapak Ibu. Mungkin kejelasan kapan corona segera berakhir karena kita sudah mulai lelah dengannya. Mungkin itu adalah ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin juga keinginan untuk menyerah dan melarikan diri karena tekanan hidup yang semakin hari semakin berat dan sangat menyesakkan. Saya mengerti Bapak Ibu, saya mengerti. Dan inilah dinamika perjalanan iman yang sampai hari ini saya dan engkau masih terus memperjuangkannya. Bapak Ibu, ketimbang kita terus-menerus meragukan Dia, mungkin inilah waktu yang tepat Bapak Ibu untuk kita berjuang, menggenggam tangannya dan kembali percaya kepada kuasa-Nya. Saya kira Bapak Ibu sulit percaya untuk suatu hal yang mustahil dan memerlukan pembuktian untuk memuaskan keraguan kepada Allah adalah hal yang lumrah, bukan? Kita sering melakukan itu dan itu lumrah.
Nah, coba saja kita lihat di teks yang tadi kita sudah simak bersama. Di situ diceritakan tentang seorang yang sulit percaya dan menjadi ragu. Dan inilah dinamika perjalanan iman seorang Gideon. Pada masa-masa hakim-hakim Bapak Ibu, kehidupan orang Israel itu digambarkan seperti sebuah siklus. Kadang naik, kadang turun. Kadang baik, namun ada kalanya buruk sekali. Mereka berdosa dan meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain menindas mereka. Kemudian mereka menderita dan mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Kami janji Tuhan untuk bertobat. Begitulah terus ya, terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Pada saat itu akhirnya Tuhan mengirimkan hakim untuk melepaskan mereka. Lalu bangsa itu akan hidup dalam pertobatan selama hakim itu masih hidup. Tapi setelah hakim itu meninggal, kembalilah bangsa Israel pada kehidupan yang lama. Kembali berdosa, meragukan Tuhan dan lain sebagainya. Dan terus mengulang siklus yang sama. Siklus yang sama tersebut terus berulang. Sampai pada satu masa Bapak Ibu. Lagi-lagi Tuhan mendapati Israel melakukan apa yang jahat di hadapannya. Lagi-lagi Israel berbuat dosa dan mengecewakan Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan Israel ke tangan penindasan, yaitu bangsa Midian. Sejak itu hidup bangsa Israel menjadi sangat menderita. Karena penindasan yang dilakukan oleh bangsa Midian itu nggak main-main Bapak Ibu. Penderitaan bangsa Israel membuat mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka menjadi sangat melarat akibat ulah bangsa Midian dan Amalek. Nah, bagaimana bisa sampai melarat? Bisa Bapak Ibu. Karena setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang di sebelah timur mengambil hasil panen mereka. Di tengah penderitaan, kelemahan, ketakutan, itulah bangsa Israel mulai mengingat Tuhan. Dan mulai berseru kembali, memohon agar Tuhan berbelas kasih, agar Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan pun selalu mendengar seruan Israel. Dan Tuhan memanggil Gideon. Nah Bapak Ibu, pemanggilan Gideon berasal dari inisiatif Tuhan. Yang mendengar seru dan doa bangsa Israel karena penderitaan yang mereka alami. Saat itu Tuhan datang melalui malaikatnya untuk memanggil dan menetapkan Gideon sebagai hakimnya. Panggilannya sungguh menguatkan Bapak Ibu, menghibur dan membangun serta menyapa Gideon dengan sebutan hai pahlawan yang gagah berani. Padahal kenyataannya Bapak Ibu, Gideon adalah seorang yang sama sekali nggak memenuhi kriteria tersebut. Gagah berani, apanya? Enggak Bapak Ibu. Jelas terbukti dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Gideon. Dia hanyalah seorang pengirik gandum, dia nggak memiliki kemampuan berperang. Dan yang paling menyedihkan, dia sulit untuk percaya dan meragukan Tuhan. Alkitab mencatatnya di ayat 13 Bapak Ibu, di mana dia mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ayat 13 berbunyi demikian. Di manakah perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Malahan sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Mana buktinya kalau Tuhan itu hadir? Dia juga adalah seorang yang minder Bapak Ibu. Itu dinyatakan di ayat yang ke-15. Kaumku adalah orang yang paling kecil, minoritas di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Nah, Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan yang diucapkan Gideon ini sangat-sangat menyatakan bahwa dia bukanlah seorang pahlawan yang gagah berani. Sama sekali tidak memenuhi, bukan? Nah, sabar ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada di antara kalian sudah mulai bertanya-tanya. Lah, Tuhan ini aneh bener ya. Kenapa Tuhan panggil orang yang lemah, cupu, cemen seperti Gideon? Dia nggak punya kekuatan apapun loh. Kenapa harus Gideon itu yang dipilih sama Tuhan? Stop dulu Bapak Ibu. Tenang ya, tenang. Saya akan memberikan jawabannya. Jawabannya adalah Tuhan ingin mencapai tujuannya Bapak Ibu. Di dalam mereka yang benar-benar nggak berdaya, lemah dan terbatas seperti yang dinyatakan di dalam pasal 7 ayat yang kedua.
berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripadaku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan nanti orang Israel itu memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, wah tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, Tuhan Yesus gak mau seperti itu Bapak Ibu. Nah, ayat ini jelas sekali ingin menyatakan bahwa Tuhan memang memanggil dan memilih Gideon yang memang bukan seorang yang gagah berani, namun dengan penyertaan dan kuasa dari Tuhan, keberanian Gideon berkembang secara perlahan-lahan seperti yang ditulis pada pasalnya yang ke-6 ayat 27, 36 sampai 40, 7 ayat yang ke-10. Dan Bapak Ibu, sampai di momen ini saya bisa bilang bahwa apa yang dikerjakan Allah dalam diri Gideon sungguh amat luar biasa. Penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi seorang Gideon yang seperti dikatakan dalam pasal 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau. Ayat 14, pergilah dengan kekuatanmu ini, bukankah aku yang mengutus engkau. Ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau. Engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu yang terkasih, pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui Gideon ini berkaitan dengan kelemahan umat Allah dan kekuatan musuh yang nampaknya amat sangat besar. Dan Tuhan ingin kita belajar percaya pada kekuatannya melalui penyertaannya dalam setiap kelemahan yang dimiliki oleh Gideon. Bapak Ibu, saya kira setidaknya ada dua sudut pandang yang perlu kita pahami dan ingat bersama. Agar kita dapat memiliki iman bahwa sekalipun kita gagal, kita terlalu lemah untuk mempercayainya, mungkin saat itulah waktu yang tepat untuk kita dapat menemukan kekuatannya. Yang pertama, ketika aku lemah, maka dia kuat. Satu hal yang perlu kita sama-sama pelajari dari narasi kehidupan Gideon adalah kesadaran penuh Bapak Ibu, bahwa semua kelemahan dan dinamika perjalanan iman itu karena keterbatasan Gideon sebagai manusia. Hakim-Hakim 6 ayat 15-16 yang berbunyi, tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ayat ini menjadi ayat kunci di mana Gideon yang awalnya kesulitan untuk percaya sama Tuhan, yang akhirnya dia menjadi ragu akan penyertaannya. Nah, hal yang sama juga terjadi Bapak Ibu dengan engkau dan saya. Saya dan engkau hanyalah manusia yang terbatas, lemah dan berdosa. Pertanyaannya, maukah engkau dalam segala kelemahanmu mengakui bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk kita dapat menemukan kekuatannya? Kyle Idleman Bapak Ibu pernah berkata seperti ini, sadarilah bahwa semakin kita lemah, semakin kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita menemukan bahwa Dia kuat. Sudut pandang yang kedua, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberi kekuatan. Dalam kisah Gideon jelas kita melihat bahwa Tuhanlah yang memanggil dan memilih Gideon. Gideon yang awalnya meragukan panggilan Tuhan karena kelemahan dan keterbatasannya, malah dimampukan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Gideon diberi iman yang menyadarkan dia bahwa ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan berupa penyertaannya. Tuhan memberikan Gideon hikmat untuk memimpin bangsa Israel, mengusir musuh, dan diberi kemampuan untuk menyusun strategi perang. Luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya akui studi di saat itu nggak mudah. Banyak hal yang Tuhan proses dan izinkan terjadi selama 4,5 tahun itu. Saya masuk ke saat dengan banyak kelemahan dan kekurangan. Saya nggak mahir bahasa Inggris Bapak Ibu. Sedangkan semua buku-buku di perpus berbahasa Inggris. Saya kesulitan merangkai kata ketika saya menulis paper. Kalimat satu dengan kalimat yang lain nggak nyambung kata teman saya. Saya juga pernah dapat SP Bapak Ibu, surat peringatan.
Karena nilai IP di semester awal-awal nggak memenuhi standar penilaian saat. Proses pembentukan yang nggak mudah, melelahkan, dan nggak jarang membuat saya ingin, Tuhan capek, ingin menyerah saja. Namun saya sadar betul Bapak Ibu, bahwa saya harus terus berjuang untuk mengakhiri kelemahan diri itu, mengakhiri keakuan diri itu, mengakui bahwa Tuhan, aku memang lemah, aku terbatas, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dan saya sangat membutuhkan kekuatan daripadanya saja. Bapak Ibu, begitupun juga dengan engkau hari ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekuranganmu. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu sampai sesulit itu untuk mempercayainya, mempercayai kuasanya. Yang saya tahu Bapak Ibu, Tuhan mengetahui semuanya. Dia tahu semua hal yang saat ini menjadi kelemahan kita semua. Saya teringat Bapak Ibu dengan seorang figur yang juga pernah bergumul untuk melawan kelemahan, ketakutan, keraguan, bahkan sampai bergumul dengan maut Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya berkata, sudah selesai, dan menang atas maut. Ya, figur Yesus Kristus yang telah menang secara mutlak, telah memberikan, bahkan Bapak Ibu, menjamin kemenangan di dalam setiap kehidupan saya dan engkau. Memang Bapak Ibu, perjuangan kita melawan kelemahan, ketakutan, kegentaran, dan keraguan di dalam dunia ini tidak akan bisa memenangkannya 100%. Ada kalanya kita gagal, jatuh bangun, dan terus masih harus berjuang sampai hari ini. Dan itulah dinamika perjalanan iman Bapak Ibu. Namun ingatlah selalu kita dapat tetap memiliki iman bahwa sekalipun kita gagal, kita terlalu lemah untuk mempercayainya, mungkin saat itulah Bapak Ibu, saat itulah waktu yang tepat untuk kita dapat menemukan kekuatannya. Janganlah menyerah Bapak Ibu. Berjalanlah sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, dan teruslah berjuang untuk mengandalkan Tuhan, karena Dia kuat sekalipun kita lemah. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini Bapak Ibu, tenangkan hati pikiranmu. Kita mau ngomong sama Tuhan. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Jangan hanya kelebihanmu yang engkau akui, tapi kelemahanmu akui juga di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita datang di hadirat-Nya, mengakui segala kelemahan kita untuk terus bisa mau percaya sama Tuhan. Kami tahu, kami banyak kelemahan, kami banyak keterbatasan, dan kami terkadang sulit untuk mempercayai Engkau. Kami lebih asik mengandalkan diri kami. Saat ini Tuhan, ketika kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini tidak hanya lalu begitu saja dan kami kembali kepada kehidupan kami yang semula, yang mengandalkan diri kami sendiri. Tapi biarlah kiranya Engkau sendiri akan menolong kami untuk kami boleh tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan di tengah kelemahan kami, keterbatasan kami. Biarlah kami boleh mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami, hanya Tuhanlah yang sanggup menyertai kami, dan hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk terus boleh percaya bahwa setiap proses yang kami alami di dalam dunia ini gak gampang dan ingin membuat kami menyerah. Tapi kami memiliki jaminan yang luar biasa ketika kami tahu bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi dan terus menyertai kami hingga hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.